Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Faralfasi, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menerangkan topik 6 dan mempraktikkan tentang topik 6 yaitu laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, B. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut, yaitu A. Relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B. Daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba atau rugi atau Statements of Profit and Loss. Kedua, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah A. Hasil usaha atau rugi laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. B. Penanaman modal, tambah investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. C. Pengurangan modal, yaitu pengambilan private, pembagian dividen, dan penarikan modal atau saham. Yang terakhir, ada modal akhir, yaitu modal perusahaan laba di akhir periode. Nah, yang terakhir itu adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Nah, unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada aset atau aktiva, B. Kewajiban atau liabilitas, dan C. Ekuitas atau equity. Nah, sekian materinya, langsung aja kita ke Excel-nya. Pertama-tama kita buat formatnya dulu ya. Kita bikin formatnya dulu.
Bentar ya. Nah, kalau udah kayak gini kita buat dulu. Bentar. Kita buat dulu ya ininya. Salah, bentar. Diulang. Dia belum di mark and sell. Nah, udah diperbaiki. Sekarang kita buat ininya, kode-kodenya. Dia kita kita RP-in dulu ya, kita punting dulu.
Kita warnain dulu ya biar rapih. Nah, selanjutnya untuk di kolom jumlah itu kita akan isi pakai rumus sum if mulai dari kolom sel 8 karena ini kan cuman judul aja ya. Oke, sum if lalu kita ke neraca lajur, klik yang kolom A, lalu titik koma, terus kita ke laba rugi lagi, terus ke yang ini, yang A8, terus titik koma, ke neraca lajur lagi, kita klik yang B. Karena debit dikurangi kredit. Nah, yaudah. Kita klik lagi yang A, titik koma, lalu kita ke laba rugi lagi, terus ke ini nih A8, titik koma, terus ke neraca lajur lagi, ke yang H. Enter. Oh, bentar ya. Kayaknya ininya mesti di ini deh. Di RP-in gitu. Bentar, ini kita hapus dulu. Kayaknya nggak bakal kebaca kalau misalnya nggak ada ininya sih. Nah, ini udah ada jumlahnya ya. Ini kita totalin dulu buat jumlah pendapatan itu di kolom total, rumusnya itu sum. Totalin dari C8 sampai C11. Kok nggak baca ya? Oke, gini aja deh. Sum. Oke. Nah, sama juga. Bentar. Sum. Kalau begini pasti nggak kebaca. Berarti salah. Nah, terus
Ini kan pendapatannya kan 85 juta, lalu biayanya yang dikeluarkan 14.500.000. Nah, itu laba. Nah, sama dengan jumlah pendapatan dikurang sama D20. Dapat hasilnya 70.500.000. Kita buatin dulu deh buat jumlahnya, lalu kita cek dulu di neraca laju. Nah, untuk laba itu sama 70.500.000. Nah, ini untuk laba rugi udah, kita ke laporan perubahan ekuitas. Ini kita buat formatnya dulu ya. Kita copy aja dari sini. Ini kita copy aja. Copy. Bisa kita copy. Ini kita rapin dulu bentar. Oke, sum if lagi. Lalu kita ke neraca lajur. Klik yang A lagi. Titik koma. Kalau laporan perubahan ekuitas lagi, klik yang A8, terus titik koma lagi ke neraca laju. Terus kita ke bagian yang ini nih, E. Jadi kita create dulu ya, J dulu. Ditambah, iya dikurang yes. Kita klik yang A lagi, titik koma lagi, kita ke laporan perubahan ekuitas, kita ke A8, titik koma lagi, ke neraca lajur, terus ke yang I sama dengan enter. Ini kita accounting dulu. Nah, ini kita copy aja dari sheet laba rugi.
pokoknya tadi laba gue 70.500.000. Oke, 70 juta. Nah, untuk totalnya untuk jumlah karakteristik totalnya caranya itu yaitu sama dengan sum C8 C9. Udah deh. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salahnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.